Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat iman serta nikmat kesehatan. Tak lupa semoga selawat serta salam selalu terlimpah curah kepada uswah hasanah, suri tauladan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, sampai pada kita semua selaku umatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sebagai informasi bahwasanya kajian Karamal hari ini juga disiarkan secara live melalui channel TikTok Yayasan Ainul Jamal, dan juga setiap kajian setiap minggunya direkod oleh tim media dan diupload melalui channel YouTube Masjid Al Jamal. Untuk itu kami butuh dukungan dan partisipasi hadirin sekalian untuk menfollow, like, share tentang kajian-kajian yang ada di Masjid Al Jamal untuk kepentingan dakwahnya. Baiklah, sebelum kita mulai acara kajian hari ini, izinkan saya sebagai MC untuk membacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan dengan bacaan basmalah secara bersama-sama, kemudian diikuti acara inti tausiah bersama Ustadz Anas Nasruddin SAG, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab sekitar 7 menit menjelang azan waktu Isya, dan ditutup dengan doa kafaratul majlis. Baiklah, mari kita buka sama-sama acara kajian hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, semoga dengan bacaan basmalah tadi akan menambah keberkahan acara kajian hari ini dan selalu dalam ridhonya naungan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, tak terasa dalam hitungan hari kita akan kedatangan tamu istimewa, tamu agung, yakni bulan suci Ramadan. Hanya dengan hitungan hari kita akan menyambutnya, namun kita harus bisa mengambil momentum pada bulan tersebut untuk meningkatkan ibadah-ibadah kita, terutama di masjid tercinta ini. Dan sesuai dengan tema kajian hari ini, yakni menyambut Ramadan sebagai momentum kembalinya umat ke masjid, maka kita akan bedah lebih dalam bersama guru kita, Ustadz Anas Nasruddin SAG. Untuk itu kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Itu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Hadirin jamaah pengajian Masjid Al Jamal yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala
pada kesempatan malam hari ini atas kudrah iradah Allah Subhanahu wa taala kita semua bisa kembali bertatap muka, bermuajahah dalam kajian Karamal, menuntut ilmu, mencari hidayah Allah Subhanahu wa taala yang mudah-mudahan Allah tetapkan hidayah pada hati kita semua, sehingga insyaallah dengan hidayah-hidayah yang Allah tanamkan dalam hati kita, langkah dan ucap kita senantiasa mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya Allah tetapkan sebagai amal sholih yang akan menjadi bekal kita kelak di negeri akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Habibana wa Maulana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga kepada kita semua. Hadirin jamaah pengajian Masjid Al-Jamal, tidak terasa kita semua insyaallah akan memasuki bulan yang agung, yaitu bulan Ramadan. Kira-kira beberapa hari lagi ya, nanti mungkin Selasa malam Rabu pemerintah mengadakan isbat gitu ya. Maka kalau ketika isbat itu melihat hilal, berarti kita puasanya hari Rabu. Tapi kalau seandainya tidak terlihat hilal, maka bulan Sya'ban itu digenapkan menjadi 30 hari, dan kita mulai saumnya atau puasanya hari Kamis ya, tanggal 19 Februari ya. Tinggal kita menunggu bagaimana pada saatnya kita melakukan saum Ramadan. Nah, oleh karena itu tentu saja bagi seorang mukmin, orang muttaqin sangat berbahagia. Rasulullah pun ketika akan datang bulan Ramadan mengumpulkan para sahabatnya, yubashiru ashabahu. Nabi menggembirakan para sahabatnya. Jadi tentu kita harus merasa berbahagia ya akan bertemu dengan bulan Ramadan. Maka pertemuan kita dengan bulan Ramadan ini janganlah kita sia-siakan ya. Janganlah kita sia-siakan, karena belum tentu ya kita tahun depan, tahun 1448 Hijriah ya kita akan bertemu kembali ya. Maka oleh karena itu kita momen pertemuan kita dengan bulan Ramadan harus menjadikan sesuatu yang berbobot yang bisa kita lakukan dengan berbagai amal soleh. Nah, oleh karena itu sesuai dengan tema kita, menyambut bulan Ramadan merupakan momen untuk kembalinya umat ke masjid ya, begitu ya. Maka tentu masjid memiliki fadilah. Saum Ramadan atau bulan Ramadan memiliki fadilah ya. Maka persatuan antara bulan Ramadan dengan masjid ini adalah sesuatu yang sangat erat sekali gitu ya. Sesuatu yang sangat erat sekali yang tidak bisa terpisahkan antara Ramadan dengan masjid ya, begitu. Maka oleh karena itu ternyata Allah menyatakan dalam salah satu ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Bahwa tidak setiap orang bisa ya untuk memakmurkan masjid, untuk kembali ke masjid ya.
Maka Allah membatasi, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Hanya saja yang bisa memakmurkan masjid itu adalah man amana billahi wal yaumil akhir. Orang yang beriman kepada Allah, ya orang yang beriman kepada hari akhir, dan orang yang mendirikan salat, wa aqamas shalah wa ataz zakah, dan orang yang menunaikan zakat. Jadi tentu ketika umat kembali kepada masjid, apa sesungguhnya yang harus diperlukan? Yang harus kita tanam terlebih dahulu adalah amanah, keimanan. Maka ketika kita melihat pada ayat saum, ya, yang dipanggil untuk melakukan ibadah saum bukan ya ayuhannas, ya, dalam ayatnya wahai manusia diwajibkan saum Ramadan, tidak, ya. Atau juga tidak disebutkan wahai orang-orang Islam diwajibkan kepada kamu puasa, ya. Tapi kita lihat bahwa yang dipanggil oleh Allah untuk melakukan ibadah saum Ramadan itu adalah ya ayyuhalladzina aman, begitu, ya. Wahai orang-orang yang beriman. Maka tidak aneh ketika ada orang yang dia mengaku muslim, mengaku Islam, terus tidak berpuasa. Ya, apalagi orang yang tidak beragama Islam, ya, dia tidak akan tergerak untuk berpuasa. Maka oleh karena itu persoalan orang melakukan ibadah saum Ramadan itu apa? Imannya, ya, imannya. Maka antara orang yang memakmurkan masjid dan orang yang melakukan ibadah saum Ramadan ini ada kesamaannya, yaitu orang itu, hamba itu memiliki keimanan. Nah, begitu, ya. Jadi bukan masjidnya, jadi bukan bulan Ramadannya, karena masjid makhluk mati, ya, bukan hidup. Bulan Ramadan pun makhluk mati, ya. Oleh karena itu ketika ada masjid, maka masjid bisa ramai atau tidak tergantung yang hidupnya itu ada keimanan atau tidak. Nah, oleh karena itu tumbuhkanlah, ya, di antara kita keimanan, ya, keimanan tentang masjid dan keimanan tentang bulan Ramadan. Iman inilah, karena ternyata di bulan Ramadan itu Allah sampaikan apa? Berbagai pahala-pahala yang dilipat gandakan, ya. Berbagai barokah yang Allah kucurkan, ya. Berbagai ampunan yang Allah bukakan dari segala dosa yang dilakukan oleh hambanya, ya. Ancaman ketika orang tidak melakukan ibadah saum, di antara riwayat menjelaskan ketika Nabi bermimpi ia diajak oleh dua malaikat, kemudian di suatu tempat ia melihat ada orang yang digantung, Pak. Yang digantung itu kakinya di atas, kepalanya di bawah. Lantas kemudian orang itu sedang merobek-robek mulutnya, ya, merobek-robek mulutnya, kemudian bercucuran darah dari mulutnya. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, kenapa orang ini bisa seperti itu menyiksa diri? Ia robek-robek mulutnya sehingga bercucuran darah dan ia menjerit, tapi terus-terusan dia merobek-robeknya. Maka malaikat menjawab, itu adalah orang yang dia berbuka puasa bukan pada waktunya. Jadi artinya ya tidak berpuasa.
Nah ini kan apa? Ancaman dari Allah, orang yang tidak berpuasa sementara dia sehat, ya, sementara dia kuat, tidak ada uzur untuk diperbolehkan meninggalkan puasa, dia tidak berpuasa. Maka tentu ketika orang tidak memiliki keimanan, adakah rasa takut? Ya, adakah saya takut nanti di akhirat, di neraka disiksa sebagaimana tadi yang dijelaskan oleh Rasulullah? Saya takut. Kalau tidak ada iman, tidak ada rasa takut itu. Mungkin mereka akan menyatakan, itu mah hanya dongeng saja, gitu ya. Hanya dongeng saja. Nah, oleh karena itu, momen Ramadan ini kita harus mempertebal keimanan kita, ya. Mempertebal keimanan kita. Maka para ulama di antara persiapan untuk menghadapi bulan Ramadan itu adalah i'dadul iman. Ini yang paling pokok, Pak. I'dadul iman, ya. I'dadul iman ini mempersiapkan keimanan kita, mempertebal keimanan kita. Karena kalau tidak iman, sehebat apapun pahala, sehebat apapun fadilah yang Allah dan Rasulnya ajarkan, kalau tidak ada kekuatan iman, maka itu tidak ada pengaruh untuk bergerak hatinya, jiwanya, dan badannya untuk melakukan ibadah kepada Allah. Ya, nah inilah penting. Ya, ketika kita ingin bagaimana umat kembali ke masjid, maka kita harus membina, mendidik, ya, umat kita, ya, orang-orang muslim itu keimanannya yang kuat, ya. Bagaimana masjid yang di zaman Nabi, ya, itu dibina oleh Rasulullah, para sahabat, ya, sampai Bilal bagaimana, Pak? Hebat kan keimanannya ketika disiksa oleh majikannya di tengah padang pasir yang panas, dijatuhkan, ditindih, ya, dengan batu yang besar. Kemudian menyatakan, "Hei Bilal, katakanlah," gitu ya, "Lata, Uzza mana?" gitu ya, katakan. Tapi bagaimana? Bilal menyatakan, "Tidak, aku tidak mau mengatakan itu." Tapi Bilal menyatakan apa? Ahad, ahad. Itu apa, Pak? Kalau tidak ada iman yang kuat, tidak mungkin Bilal bisa seperti itu dengan penderitaan yang diderita. Ya, kalau tidak ada iman, maka tentu tidak akan bisa menjawab itu. Mungkin dia akan menyatakan lata mana uzza, sehingga selamatlah dari penderitaan. Bagaimana tentang kisah Umar bin Khattab, ya, seorang penggembala kambing, yang tentu kalau di kita penggembala kambing sebagai buruh, gitu ya, yang kambingnya bukan miliknya tapi milik majikannya, yang jumlahnya begitu banyak. Umar datang kepada si penggembala itu, "Hena, bagaimana kalau kita ambil 1 ekor kambing, kemudian kita sembelih, kemudian kita gulai, gitu ya. Majikan kamu tidak akan tahu." Begitu ya. Karena sebegitu banyaknya kambing, hilang 1 itu tidak akan tahu. Bagaimana jawabannya? Ya, di antara jawabannya itu adalah, ya benar, majikan saya tidak mengetahuinya, tidak melihatnya, tapi ya jawab, Ainallah, di mana Allah? Begitu ya. Ainallah artinya bagaimana? Dengan keimanan, ketika dirayu, digoda untuk menyembelih kambing atau domba itu, dia menjawab bahwa Allah mengetahui. Nah, ini jawaban apa? Jawaban iman, ya. Jadi tentu ketika umat akan kembali ke masjid, bagaimana kita semua menumbuhkan kekuatan iman dalam dirinya, ya. Karena tentu bagi seorang mukmin, masjid ini adalah merupakan apa? Laksana seperti ikan dengan kolamnya, Pak. Ya, ikan tidak akan hidup kalau tidak ada kolam misalnya, ya, dia akan mati. Nah, orang mukmin hidupnya dengan apa?
hidupnya dia akan bersama dengan masjid. Ya, hidupnya itu dengan masjid. Ketenangan hidupnya itu ketika bersama masjid dalam setiap hidupnya. Ya, maka disitulah sesungguhnya kita bangun iman kita, kita tumbuhkan iman kita di bulan Ramadan itu, sehingga bagaimana kita akan senantiasa merindui ingin ke masjid. Ya, ingin terus datang ke masjid, ingin terus datang ke masjid, begitu ya. Nah, tentu datang ke masjidnya untuk apa? Ya bukan untuk tidur ya. Kita untuk apa? Untuk melaksanakan berbagai amal ibadah ya. Bukankah dalam bulan Ramadan ini terkait dengan masjidnya, dengan sholat pardunya ya. Sholat pardu itu Rasul menekankan kepada kita, bagi laki-laki itu adalah sholatnya di masjid, begitu ya. Di rumah untuk siapa? Di rumah itu untuk istri kita. Salat wajib tuh di rumah, silahkan. Nah, kita ditekankan oleh Rasulullah ya untuk apa? Untuk sholat fardu itu diupayakan untuk dilaksanakan berjamaah di masjid. Jadi selama 5 waktu sehari semalam itu kita akan merindui datang ke masjid karena kita ingin sholat berjamaah di masjid. Nah, apalagi di bulan Ramadan ya. Di bulan Ramadan bagaimana ketika kita sholat berjamaah setiap fardu, setiap sholat 5 waktu ya. Datang waktu duhur kita tergerak hati untuk datang ke masjid, apalagi sekarang di bulan Ramadan ya. Datang waktu asar tergerak hati ini, kemudian kita apa untuk melaksanakan sholat berjamaah. Begitu selanjutnya maghrib, isya dan subuh. Bukankah kita pernah membaca hadisnya bahwa ibadah yang wajib yang dilakukan di bulan Ramadan itu pahalanya melebihi dari ibadah sholat di masjid atau sholat wajib yang kita lakukan berbandingnya dengan bulan-bulan yang lain selain di bulan Ramadan. Di antara keterangan ketika Nabi berkhutbah menyambut bulan Ramadan menyatakan amal-amal yang wajib itu dilipat gandakan 70 kali lipat dibandingkan amal wajib yang dilakukan di bulan-bulan yang lain. Bayangkan Pak ya. Jadi kalau kita sholat maghrib di bulan Sa'ban dengan sholat maghrib di bulan Ramadan itu 70 kali lebih besar pahalanya daripada sholat wajib dilakukan di bulan yang lain selain bulan Ramadan. Begitu ya. Amalan sunnah yang dilakukan di bulan Ramadan itu tidak Allah pahalai sesuai dengan sunnahnya, tetapi Allah mengganjar kita, memberikan balasan itu amalan sunnah, maka Allah akan membalasnya layaknya amalan wajib. Bayangkan Pak ya, kita datang ke masjid, sebelum duduk kata Nabi apa dulu? Sholat tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid hukumnya sunnah, dilakukan di bulan Ramadan berarti bukan pahala sunnah tahiyatul masjid yang Allah ganjar, tapi Allah menyatakan ia diganjar laksana amalan wajib ya. Kita melakukan sholat duhur misalnya berjamaah, sebelum sholat duhur berjamaah dilakukan, setelah kita sholat tahiyatul masjid, kemudian kita melakukan sholat sunnah qobliyah. Pak bayangkan ya, bisa 2 rakaat, bisa 4 rakaat ya, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Itu yang sunnah qobliyah dilakukan di bulan Ramadan
maka itu diganjar dengan apa? Sebagai layaknya amalan yang wajib. Begitu pula ba'diyahnya yang kita lakukan. Subhanallah, Pak. Ya, ketika kita datang ke masjid, ya, kemudian ada cancel yang kita masukkan, ya, itu adalah sunnah sedekah itu, ya. Maka ketika dilakukan di bulan Ramadan, pahalanya adalah pahala sedekah wajib. Betapa, Pak? Ya, ketika di bulan Ramadan kemudian kita senantiasa berada di masjid dengan berbagai amal kebaikan, maka sungguh Allah akan membalas melebihi dari balasan-balasan yang dilakukan di bulan-bulan selain di bulan Ramadan. Ya, nah inilah yang harus tergerak. Apalagi ketika kita melihat keutamaan, ya, dari masjid ini. Rasulullah pernah menyatakan kepada kita semua, ya, tempat yang paling disenangi oleh Allah, yang paling disukai oleh Allah apa? Masjid. Ya, ahabballah, Allah mencintai, menyukai suatu tempat, yaitu masjid. Dan yang paling Allah tidak suka apa itu? Pasar, yang kata Nabi itu. Allah mati suka karena pasar teh gitu. Naon sabuna? Di pasar mah seueur naon? Seueur bohong gitunya. Seueur perbuatan bohong sabina gitunya. Nu dagang teh ieu disebutna teh KW naon? Orisinil padahal KW 2, KW 3. Terkadang seueur ngabohong di pasar teh. Maka Nabi menyatakan tempat yang paling dibenci oleh Allah itu adalah pasar. Tempat yang paling disukai oleh Allah di muka bumi ini apa? Masjid, ya. Maka masjid terkadang Allah menyandarkan kalimat nanti dengan masjid, ya. Masjid, masajid Allah, masjid Allah. Kemudian masjid juga disebut apa? Baitullah. Bayangkan, masjid ini disebut oleh Allah Baitullah. Rumah disandarkan kepada Allah, ya. Masjid, ya, disandarkan Allah ke masjid, gitu ya. Ya, kalau dalam ilmu apa? Mudhof, ya, Allah mudhof ilaih, menyandarkan ke masjid. Bayangkan, Pak. Artinya apa? Bahwa ketika nama Allah disandarkan ke masjid, menunjukkan masjid adalah tempat yang sangat mulia. Disandarkan kepada kalimat Baitullah. Baitun itu rumah, Allah, disandarkan Allah ke Baitullah, menunjukkan Baitullah itu adalah tempat yang sangat mulia. Nah inilah, Pak, ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu di bulan Ramadan, ya, kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk banyak membaca Al-Quran, ya, yang disebut dengan apa? Tadarus, ya. Lihatlah dalam ayat Al-Quran, membaca Al-Quran di rumah dengan membaca Al-Quran di masjid itu jelas berbeda jauh, ya, berbeda jauh. Bagaimana Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita semua dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW, majtama'a, tidak ada yang berkumpul-kumpul kaumun, ya, satu kaum, fi buyutillah, di rumah Allah, mereka yatluna kitab Allah, mereka membaca kitab Allah, wa yatadarusuna, mereka mentadaruskan, ya, belajar tadarus gitu, mempelajari Al-Quran, ya. Nabi kan bertadarus dengan siapa? Malaikat Jibril, ya. Kata Nabi, tidak ada satu kaum yang dia berkumpul bersama, kemudian berkumpulnya fi buyutillah, di rumah Allah, yatluna kitab Allah, mereka membaca kitab Allah, yakni Al-Quran, kemudian mentadaruskannya. Kata Nabi, bagaimana?
maka Allah akan turunkan sakinah, ya, ketenangan, kemudian rahmah, kemudian wahabbat malaikat, malaikat mengelilingi, ya, di sekitar orang yang bersama-sama membaca Al-Quran. Coba kira-kira ada tidak penjelasan Nabi membaca di rumah atau membaca di selain masjid menjelaskan seperti ini? Tidak, ya. Ternyata fi buyutillah, begitu, ya. Maka di bulan Ramadan kita bersama-sama bertadarus membaca Al-Quran bersama-sama. Di mana? Di masjid, melebihi bacaan Al-Quran ketika kita membacanya di rumah atau ketika membacanya di tempat yang lain. Ternyata di masjid memiliki keutamaan, apalagi kalau kita membacanya di masjid pas ketika bulan Ramadan. Subhanallah. Maka inilah yang nanti akan tergerak ketika orang punya keimanan yang kuat di bulan Ramadan itu, ya. Setiap warga muslim di perumahan ini tergerak hatinya, maka insya Allah mereka akan datang bersama-sama ke masjid. Kenapa? Karena ada iman itu, ya. Kalau tidak ada iman, ya susah, gitu. Karena orang ketika datang ke sesuatu tempat, ada apa kira-kira? Ada sesuatu yang diinginkan, ya. Ketika orang berbondong-bondong datang ke stadion, ya untuk apa kira-kira? Nonton Persib. Ayah, nah apa keinginan, kepuasan menonton Persib langsung misalnya. Berbondong-bondong datang ke stadionnya, begitu. Atau ke bioskop mereka berbondong-bondong. Apa yang menjadikan mereka tertarik datang ke bioskop itu? Karena melihat filmnya bagus dan sebagainya. Nah, bagaimana agar orang berbondong-bondong datang ke masjid? Ya itulah, ada sesuatu yang diharapkan, ada sesuatu yang diinginkan, dan tiada lain kalau tidak ada iman, orang tidak akan tergerak. Karena Allah sudah menjelaskan keuntungannya, ya. Maka bagaimana Nabi menyatakan, maukah aku tunjukkan, ya, sesuatu yang akan menghapus dosamu dan akan mengangkat derajatmu? Ya, maka para sahabat menjawab. Nah, di antaranya apa? Sering banyak melangkah ke masjid, begitu ya. Sering banyak melangkah ke masjid. Itu akan mengangkat derajat kita di hadapan Allah dan itu akan menghapus dosa kita. Bahkan dalam hadis yang lain, ya, langkah yang kanan itu mengangkat derajat kita, langkah kaki yang kiri itu akan menghapus dosa kita. Setiap langkah yang kita langkahkan kaki kanan mengangkat derajat di hadapan, derajat kemuliaan kita di hadapan Allah. Kaki kiri yang kita langkahkan menuju masjid, ya, itu adalah apa? Menghapus dosa-dosa dari sejumlah langkah kaki kiri dari mulai berangkat ke masjid, kemudian dari masjid pulang ke rumah. Bayangkan, Pak. Bukankah itu adalah harapan kita, keinginan kita? Kita ingin di hadapan Allah yang mulia. Kita ingin dosa-dosa kita diampuni. Maka inilah yang harus menjadi kekuatan kita, ya. Dengan iman, maka insya Allah bulan Ramadan ini menjadi momen bagi kita untuk terus kembali ke masjid, ya. Kembali ke masjid. Salat wajibnya kita berupaya datang ke masjid, ya. Salat malamnya yaitu salat tarawih kita berupaya ke masjid, ya. Karena yang paling utama salat tarawih itu di mana? Di masjid berjamaah. Kalau tahajud mah kan lebih baik di rumah tahajud mah, ya. Tapi kalau salat tarawih itu para ulama menyatakan yang paling utama salat tarawih itu di masjid dan dilakukan secara berjamaah. Inilah yang harus menjadi kekuatan kita, Pak. Iman kita, ya. Maka baca-baca lagi, Pak. Keutamaan masjid bagaimana, ya.
di masjid bagaimana? Ya, banyak penjelasan-penjelasan dari Allah dan Rasulnya terkait dengan keutamaan ketika kita berada di masjid dengan berbagai amal-amal yang kita lakukan di masjid. Ya begitu. Nah, mudah-mudahan yang sedikit ini setidaknya tergerak hati kita ya, ketika menyambut bulan Ramadan sudah terplanning dalam diri kita. Saya siap akan terus datang ke masjid untuk melakukan berbagai amal saleh. Pertemuan bulan yang agung ya, yang sayyidus syuhur, rajanya bulan, pertemuan dengan masjid yang agung yang memiliki berbagai fadilah, maka antara bulan Ramadan dan masjid adalah sesuatu yang tidak dipisahkan bagi seorang mukmin, bagi seorang yang bertakwa kepada Allah. Maka merasa tenang dan tumaninah orang mukmin berada di masjid, apalagi di bulan Ramadan. Ini saja yang bisa disampaikan, karena tadi kata MC jam 7.20 untuk berakhir, ada season untuk tanya jawab. Maka dari ini saya cukupkan tausiah saya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Yang benar dari Allah, yang salah tentu saja dari saya pribadi. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Pak Ustadz Anas atas pemaparan materinya terkait momentum umat untuk kembali ke masjid. Salah satu poin penting yang dapat kita petik adalah bagaimana kita untuk mempersiapkan Ramadan ini dengan mempertebal keimanan kita. Dan salah satu tempat yang paling disukai Allah adalah masjid. Untuk itu marilah kita sama-sama untuk memakmurkan masjid ini dengan ibadah-ibadah, baik itu ibadah sunnah maupun ibadah wajibnya. Baiklah jamaah sekalian, saatnya kita memasuki sesi yang terakhir, yakni sesi tanya jawab. Bagi jamaah yang ingin memperdalam tentang kajian yang disampaikan Pak Ustadz, bisa untuk ditanyakan. Silahkan bagi jamaah yang ingin bertanya, kami persilahkan. Silahkan angkat tangan yang mau bertanya. Bebas pertanyaannya boleh yang Bebas boleh pertanyaannya. Tidak hanya terkait tema sekarang aja ya. Baik Pak Gito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maka nama saya Sugito, tinggal di sini. Saya ingin bertanya Ustadz Anas, banyak kan dari kita yang membaca Al-Quran itu, terutama di bulan Ramadan ya, menggunakan gadget gitu Ustadz. Itu gimana Ustadz? Lebih afdol pakai gadget atau pakai Al-Quran biasa gitu? Soalnya saya sering lihat gitu. Tapi kalau saya sendiri sih saya lebih cenderung pakai Al-Quran dibanding pakai HP. Iya. Itu hukumnya gimana Ustaz? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Langsung. Baik, terima kasih. Ada jamaah yang bertanya bagaimana terkait dengan membaca Al-Quran, apakah dengan HP, Z, ataukah dengan langsung dengan mushaf. Nah begitu. Nah tentu saja bahwa yang paling terbaik untuk kita dalam membaca Al-Quran itu adalah dengan mushaf gitu ya, mushaf bawa. Maka nanti ketika membaca Al-Quran, ketika dengan mushaf itu kan ada apanya? Ada sopan santunnya, ada adabnya ya. Ketika membaca Al-Quran dengan HP, berwudu tidak kira-kira? Ya begitu kan? Ya, rasanya akan beda dengan jiwa, ketertarikan jiwa. Maka oleh karena itu, membaca Al-Quran ketika di masjid ya, maka tentu di masjid sudah tersedia mushaf, kita bawa, kita buka mushaf itu ya, mushaf itu, sehingga benar-benar bahwa kita memiliki adab ya. Ketika sebelum baca Al-Quran kita apa? Wudu dulu ya, wudu dulu begitu ya. Kemudian kita baca Al-Qurannya barangkali dengan baju yang rapi, kemudian menghadap
kiblat, kemudian menyimak betul dari tulisan-tulisannya itu. Nah, itu akan berbeda rasanya. Maka oleh karena itu, ya di masjid tentu kita baca Al-Quran melalui mushaf. Katakanlah kalau di HP mah darurat, ketika darurat ya, misalnya di mobil, di bis, kita mau tadarus ya silakan. Yang kita tidak baca, tidak bawa mushaf, silakan begitu. Dari ketika dalam sisi darurat begitu ya. Misalnya di mana ya, ketika kita sedang kerja kan mungkin di sela istirahat pengen baca Al-Quran, buka gitu ya. Nah kalau di masjid tentu saja mushaf sudah disediakan, maka lebih baik bawa Al-Quran, buka Al-Quran, baca bersama-sama memakai mushaf Al-Quran. Jadi lebih cenderung saya lebih baik di masjid kita membaca Al-Quran dengan mushaf ya, karena akan berbeda rasa dan adab dalam membaca Al-Quran memakai mushaf daripada memakai HP. Begitu Pak kira-kira Pak? Satu lagi mungkin Pak Ustadz bisa. Silakan. Masih ada waktu 2 menit, satu lagi mungkin Silakan. lebih singkat dan jelas pertanyaan juga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, mungkin ini pertanyaan dari sebagian ibu-ibu yang mempunyai balita ya. Iya balita. Karena waktu sholat tarawih itu kan ibu-ibu juga pengen di dalam hati pengen ikut sholat tarawih, Iya. tapi punya balita itu. Kalau dibawa balita ke masjid kan berisik, Iya. ngeganggu jemaah yang lain. Nah, kalau seandainya sholat tarawihnya ngikutin yang di masjid, tapi posisinya di rumah, Oh gitu. bisa apa enggak? Iya, iya. Sah apa enggak? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kita mengangkat jempol kesemangatan ingin sholat. Bisa boleh lanjut? Ya, kesemangatan untuk ikut berjamaah sholat tarawih di masjid. Tapi karena punya balita bayi ketika dibawa ke masjid mungkin bisa mengganggu kekhusyuan ya jamaah. Bisakah berjamaah ya kita di rumah, imamnya di masjid? Nah, tentu saja tidak bisa ya. Karena berjamaah itu harus dalam satu tempat, kemudian terlihat imamnya, makmum ya. Ketika makmum yang di belakang tidak terlihat imam, kemana lihatnya? Ke makmum yang di depan gitu. Kalau ibu di rumah melihat siapa? Mungkin hanya pendengaran itu aja. Karena mendengar amin ikut amin gitu ya. Allahu Akbar ikut Allahu Akbar. Kalau itu pun terdengar dari mic mungkin ya. Nah, tentu tidak bisa. Tidak sah berjamaah di masjid sementara makmumnya di mana? Di rumah. Ya. Ini satu tempat ya, sekalipun misalnya makmumnya di loteng di atas gitu. Itu boleh karena terlihat makmum melihat ini, imam terdengar. Tapi kalau tertutup ya, nah itu tidak bisa begitu ya dikatakan sah untuk berjamaah karena tentu syaratnya harus bisa melihat imam ya, melihat makmum di depannya. Nah, itulah sholat berjamaah. Jadi kalaupun demikian sholatlah di rumah ya, karena sholat tarawih pun boleh dilakukan sendiri boleh gitu sebagaimana tahajud atau qiyamul lail. Kalau ada si teteh mungkin si teteh aja bareng di bumi berjamaah wios gitunya. Si teteh ada putra ada anak gitu ya, si teteh misalnya teh imamin mamah gitu ya, sak teteh imam boleh, atau mama jadi imam teteh jadi makmum boleh ya, agar nanti ada nilai berjamaahnya sholat tarawih ya. Jadi tadi tidak sah sholat berjamaahnya makmumnya di rumah gitu. Nah, tidak sah. Begitu barangkali Pak. Terima kasih. Baik, jazakallah Pak Ustadz atas jawabannya, sangat mencerahkan bagi kita semua. Selanjutnya karena kita udah memasuki waktu Isya, kita cukupkan acara kajian hari ini. Dan untuk menutup acara kajian hari ini, mari kita bacakan hamdalah, kemudian doa kafaratul majlis.
Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.